Motor Honda adalah motor yang paling laris di Indonesia, yang mana motor Honda bisa laku lebih dari 4 juta unit per tahunnya. Menariknya adalah, karena saking banyaknya produk yang terjual, motor Honda biasanya akan selalu menjadi bahan omongan oleh kebanyakan orang. Misalnya nih, rangkanya yang bisa patah karena karatan, crankcase-nya yang bisa pecah kalau kena tanggulan, CVT geredek udah menjadi hal yang umum, spakbor miring, stang pun juga miring, karatan ditutup tangki, stang atau bahkan rangka, bodi tipis gampang pecah. Lanjutin gak nih? Nggak usah lah ya, kalau dilanjutin nanti durasinya habis cuman nyebutin begituan doang satu-satu. Untuk kebanyakan orang, ketika mendengar kata-kata tersebut, mungkin akan bilang, ya nggak heran sih namanya produk Honda modern, ya gitulah kualitasnya. Tapi kalau fans boy Honda, jika ada orang yang memulai obrolan atau perdebatan tentang motor Honda, mereka langsung mengeluarkan kata-kata sakti. Semua itu hanya fitnah. Apakah iya semua itu hanya fitnah? Bentar, kita ambil case paling ringan dulu, yaitu spakbor miring. Spakbor miring sangat umum ditemuin di motor Honda. Mau keluaran tahun lama atau tahun yang baru, spakbor miring sudah menjadi hal yang cukup normal di motor Honda. Masalahnya adalah, jika spakbor miring cuma difitnah doang, berarti kita semua yang melihat spakbor Honda miring harus ke dokter mata. Karena takutnya, mata kita yang salah, bukan spakbor motor Honda. Iya kan? Di sini masih ambigu sih, soalnya perkara miring ini akan selalu berbeda perspektif. Ini beda cerita kalau perihal yang lainnya, misalnya rangka yang karatan. Jika kalian mengetik di Google perihal ini, kalian pasti akan menemukan banyak informasi perihal rangka ISAF ini di berbagai media. Mulai dari media kecil sampai besar, semuanya sudah membahas hal ini. Anehnya adalah, sudah banyak diberitakan, bahkan Honda sempat membuat konferensi pers. Fansboy Honda masih ada yang bilang ini fitnah. Dan biasanya mereka akan bilang belum pernah nemu kejadian rangka patah. Iyain aja. Kemudian perihal crankcase pecah. Crankcase pecah di motor matic Honda ber-cc 160 umum terjadi, dan satu-satunya alasan bukan karena materialnya yang jelek, tapi karena konstruksi desainnya yang jelek. Emangnya jelek? Ya gimana gak jelek, engine mounting dipindahin ke atas. Kalau udah begini, berarti di bagian mesin tidak ada pelindungnya lagi. Kalau nggak ada pelindungnya, ya otomatis ketika kena benturan, crankcase-nya bisa langsung jebol. Jadi apakah ini fitnah? Kalian tentukan sendiri. Kemudian untuk bodi tipis, nah di sini yang agak tricky. Udah banyak orang yang mengukur ketebalan bodi antara motor Honda lama dengan motor Honda baru. Selain itu juga udah banyak yang mengukur ketebalan motor Yamaha dengan Honda di kelas yang sama. Rata-rata hasilnya adalah motor Honda selalu memiliki bodi yang lebih tipis dibandingkan kompetitor atau bahkan produk mereka sendiri di masa lalu. Dan hal ini sebenarnya cukup wajar terjadi, mengingat mereka tidak bisa menaikkan harga motor secara signifikan di pasar Indonesia. Makanya, efisiensi akan terus dilakukan bagaimanapun caranya. Iya kan? Jadi jika dilihat dari hal yang ada secara keseluruhan, apa yang dikabarkan berita dan sosial media, kebanyakan adalah hal yang fakta, bukan fitnah. Tapi kalian juga harus hati-hati. Kita memang harus mengakui kalau motor Honda modern emang cukup problematik. Dan saking problematiknya, terkadang setiap postingan akan selalu dibenarkan oleh kebanyakan orang dan langsung menyalahkan produsennya. Misalnya, cat yang ngelupas ketika melepas stiker, entah itu wrapping atau pelindung transparan. Rangka yang kelipat padahal cuma ditabrak L300 doang. Ya, ini baru yang namanya fitnah Honda. Sekali lagi, kita harus mengakui kalau kualitas Honda emang rada-rada saat ini. Misalnya di catnya. Cat motor Honda terkesan tipis dan tidak halus seperti motor Honda zaman dulu. Tapi walaupun begitu, ketika kalian menggunakan wrapping apalagi PPF, seharusnya catnya tidak akan menjadi seperti itu apalagi ngangkat. Tapi banyak kejadian catnya ngikut ketika stiker diangkat. Sebenarnya ada beberapa kondisi kenapa hal tersebut bisa terjadi. Yang pertama, stikernya murahan. Ya, bedanya stiker murah dan mahal tentu aja kualitas yang diberikan sangat berbeda. Dan salah satunya adalah pelepasan stiker yang lebih mudah dan tidak merusak cat. Tapi di motor Yamaha baik-baik aja kok. Ya emang seperti yang sudah kita bahas tadi, cat Honda memang terasa tipis. Makanya perlakukan Honda kalian dengan manis. Seperti Honda yang sudah memperlakukan kalian secara manis dengan memberikan DP 0 ditambah minyak goreng. Kemudian cara pelepasannya pun juga harus diperhatikan. Nggak bisa langsung dibetot gitu aja, apalagi stikernya udah nempel tahunan dan selalu kena panas setiap hari. Minimal harus di heat gun dulu, dan kalau udah lembek, baru deh dilepas pelan-pelan. Karena faktanya, apapun mereknya, bahkan di mobil sekalipun, ketika menggunakan stiker murah dan cara pelepasannya salah, cat ngangkat atau vernis yang ngangkat bisa juga terjadi. Kemudian perihal yang rangka ketako ketabrak L300, udahlah ini nggak usah dibahas. Saya juga bingung sama pola pikir orang yang posting.
Bisa-bisanya dia posting begitu. Bro pikir motornya terbuat dari baja, ketika dihantam mobil nggak bisa rusak. Jadi ya, dengan masalah yang ada, motor Honda saat ini menjadi motor yang paling banyak difitnah. Namun kenapa bisa hal ini terjadi? Jadi seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang juga angin yang nerpa. Dan dalam industri otomotif Indonesia, mau nggak mau kita harus mengakui kalau Honda adalah pohon yang paling tinggi. Makanya angin yang diterpa Honda akan besar. Tapi tunggu dulu. Tidak akan ada asap jika tidak ada api. Yang berarti tidak akan ada fitnah jika tidak ada yang terjadi. Ya, fitnah-fitnah ini bisa terjadi terkadang semua berasal dari Honda itu sendiri. Salah satunya efisiensi. Konsumen gak suka dengan yang namanya efisiensi. Karena mau bagaimanapun, konsumen tidak mengeluh harga motor selalu naik setiap tahunnya dengan alasan penyesuaian harga bahan baku dan lainnya. Konsumen juga nggak ngeluh produsen tidak memberikan facelift ketika harga naik. Namun ketika konsumen melakukan kewajibannya yaitu membayar motornya, tapi yang didapatkan tidak sesuai ekspektasi. Rangkanya ringkih, bisa karatan, bodinya tipis, bahkan behel belakang udah diganti dengan plastik. Tapi kalau behel belakang plastik nggak apa-apa sih, lagi mahal saat ini, harganya meroket, jadinya ya kita kayak untung. Namun kalau perihal lainnya, tentu aja cukup mengecewakan untuk konsumennya. Kenapa konsumennya bisa kecewa? Jawabannya adalah Honda adalah brand yang bisa memberikan ekspektasi tinggi. Apalagi nama Honda udah terkenal banget dari zaman dulu sampai saat ini. Makanya gak heran ekspektasi kita terhadap motor Honda akan selalu tinggi. Masalahnya adalah dengan adanya efisiensi ini dan motor Honda jadi problematik, Honda seakan-akan menghancurkan ekspektasi kebanyakan orang. Jika ekspektasi orang banyak yang rusak, berakhirlah ke fitnah. Apalagi yang paling parah adalah fitnahnya nggak relevan. Misalnya beberapa waktu lalu kita pernah lihat foto Vario 125 baru yang rangkanya ketekuk. Padahal hal ini hampir mustahil terjadi secara alami seperti rangka ISAF, karena rangka Vario 125 tidak menggunakan ISAF. Dan usut punya usut, rangka motor tersebut bisa ketekuk karena akibat kecelakaan yang cukup fatal. Jadi ya, motor Honda paling enak banget difitnah, karena upload sedikit, komennya langsung banyak. Iya kan? Jadi secara keseluruhan apakah motor Honda modern seburuk itu? Jawabannya antara iya dan tidak, tapi secara garis besar iya. Kalian tidak akan menemukan kualitas motor Honda yang lama di motor Honda yang baru, dan kalian tidak akan bisa menemukan kualitas yang terbaik di kelas yang sama di motor Honda modern. Satu-satunya alasan membeli motor Honda modern kebanyakan orang bukan karena motornya yang bagus atau harga jual yang stabil, melainkan bisa dapat minyak goreng gratis atau bahkan sepeda. Udah itu aja. Karena kalau mau kualitas, ya kalian tahu sendiri produk mana yang memiliki kualitas. Iya kan? Gimana nih menurut kalian? Kenapa Honda sering banget difitnah? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.